Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hera, NIM 220332090. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mukrimah. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pemahaman saya sebagai mengenai Islam sebagai the way of life. Menurut saya, Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perbedaan agama Islam dengan agama lain yaitu agama-agama lainnya dalam menyediakan hukum muamalah yang komprehensif mengenai perilaku manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan 4 sumber ajaran agama Islam beserta contohnya dan kedudukannya. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang yang pintar. Kedua, Al-Hadis. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, dan sebagai pembuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syariah dan ijma sukuti. Ijma syariah adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Bentuk ijma kedua ialah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seseorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masalah tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh banyak orang. Sumber hukum yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari rayu yang memainkan peran yang sangat penting. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan asal-usul penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Adam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama, ketika Allah berfirman kepada malaikat menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menciptakan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya." Pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan konsep manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai abdi Allah. Maksudnya ialah sebagai hamba Allah, manusia harus mengabdi kepada Allah sebagai sang pencipta. Yang kedua, manusia sebagai an-nas. Konsep ini cenderung ke kaitannya antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengembangkan amanah, memanfaatkan bumi untuk memenuhi kebutuhannya, serta menjaga keseimbangan alam. Kemudian yang keempat, manusia sebagai al-insan. Manusia dalam hal ini berkaitan dengan potensi yang dimilikinya, yang mana potensi itu mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi.
Kemudian yang kelima dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk biologis, basyar. Manusia dalam konsep ini menunjukkan manusia hanya sebagai makhluk yang berbeda, wujud, yang erat hubungannya dengan perkembangbiakan dan pertumbuhan. Pertanyaan yang keenam yaitu menjelaskan tentang hakikat iman dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat iman adalah seseorang hendaknya membenarkan dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan secara etimologi itu berarti pembenaran. Pengaruh iman dalam kehidupan manusia akan membawa kepada hal-hal yang baik. Iman akan menuntun manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji dan semakin mendekatkan diri kepada penciptanya. Pertanyaan yang terakhir yaitu menjelaskan 3 tauhid dan contohnya. Tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya, alam semesta. Memahami tauhid rububiyah bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluk yang diciptakannya. Contohnya menuntut dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkorban, berserah diri dan berhadap padanya. Tauhid uluhiyah bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar. Contohnya memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam hal ini agama sebagai kebutuhan fitrah akan menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencari atau mendalaminya. Kemudian tauhid yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana termasuk dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Contohnya, menjadi pedoman hidup yang pasti, meyakini Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia. Sekian dari video saya mengenai pertanyaan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.